kawan-kawan peserta SKB CPNS PGSD ya tahun 2020. Kali ini dari Mat Channel akan membahas soal-soal dari FR yang tentunya dari sumber-sumber yang terpercaya ya, dari beberapa teman-teman kita yang sudah melaksanakan tes. Nah, kita selain misalkan tidak ada soal yang pas plug ya, kita buatkan simulasinya supaya nanti teman-teman itu belajarnya enak. Jadi tidak perlu menunggu soal asli saja, tapi juga harus belajar soal simulasi. Nah, karena memang kan keterbatasan dari rekan-rekan itu, kalau keluar tadi yang keluar apa, nanti kan lupa, kadang sering lupa. Maka kita yang penting kisi-kisinya kita sampaikan, oh begini, begini, begini. Nah, kita baru bahas itu ya. Oke, kita mulai saja. Oke teman-teman, kita mulai dari nomor 1. Sebuah perusahaan membuat batu bata, memiliki pekerja sebanyak 36 orang. 9 pekerja bisa mencetak 100 bata per orang dalam sehari, 12 pekerja bisa mencetak 200 bata per orang dalam sehari, 15 pekerja bisa mencetak 250 bata per orang dalam sehari. Berapa buah batu bata yang dapat dicetak dalam seminggu? Nah, ini pertanyaan ini kelihatannya agak panjang, tapi sebenarnya ini mudah sekali. Yuk kita mulai pekerjaannya. Nah, ini yang kita kerjakan yang 9 orang dulu sebagai fokus. Nah, 9 orang mencetak 100 bata, jadi 9 kali 100 itu sehari. Jadi kalau di seminggu berapa ya, kalikan 7, nilainya 6.600. Nah, kemudian yang 12 orang itu berarti 12 kali batanya berapa? 200. Nah, berapa hari? 7 hari kan seminggu. Nah, berarti kalikan 7. Jadi 16.800. Untuk yang 15 orang itu berarti 15 kali banyaknya itu 250 bata sehari. Kalau 7 hari kalikan 7 aja, jadi 26.250. Nah, dari situ kita bisa menjumlahkan totalnya berapa. Ternyata totalnya 49.650. Jawabannya adalah E. Mudah kan teman-teman? Nomor 2. Ada pertanyaan menarik yang kedua dari FR. Itu jumlah siswa 28. Siswa diberi soal 30. Diberikan soal 30, 20 orang, 20 siswa menjawab 10 soal benar. 4 siswa menjawab 10 soal lainnya benar dan 4 menjawab 10 soal salah. Tindakanmu sebagai guru adalah apa tindakannya? Nah, ini harus kita analisis satu persatu ya. Kita mulai. 20 menjawab 10 soal benar. Diingat itu kata-katanya. 20 siswa menjawab 10 soal benar. Berarti kalau begitu, kalau soalnya 30, berarti yang salah berapa? Berarti yang salah 20 soal. Jadi 20 siswa menjawab 20 soal. Kemudian kalimat kedua. Ini berarti kan remedi ikutnya ya. Karena yang salah itu lebih banyak kan, itu 20 soal, 20 soal soalnya padahal 30. Kalau 20 soal kan pasti remedi kan. Kurang dari separuhnya itu pasti remedi. 4 menjawab 10 soal benar. Kalau yang dijawab 10 soal benar, berarti yang 4 siswa akan menjawab 20 soal salah juga kan gitu. Berarti ini juga remedi. Nah, next yang ketiga, itu 4 siswa menjawab 10 soal salah. Nah, ini kan sudah salah. Jadi teman-teman, kalau ada soal seperti ini, kita fokuskan yang jawab salah berapa supaya nanti kita tahu itu ikutnya remedi apa tidak, itu kan ya. Kalau 10 soal jawab salah berarti 20 soal benar, berarti tidak ikut remedi kan. Berarti tidak masuk remedi. Nah, kita fokusnya yang itu. Nah, ada yang remedi-remedi itu berarti ada 24 yang remedi. Karena siswanya 28,
Maka kita persentasenya berapa? Dari 24 per 28 kali 100, nilainya 86%. Loh, banyak sekali itu yang remedi. Karena banyak sekali lebih dari 50%, maka ini pembelajaran ulang dengan media dan metode berbeda. Ini sesuai aturan ya, juknisnya begitu. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita masuk soal nomor 3. Ini tentang skala. Ini banyak yang belum kita bahas ya, termasuk ini belum kita bahas tentang skala. Skala yang model luas seperti ini belum. Ini FR dari teman yang keluar kemarin. Jadi kita akan bahas itu. Diketahui skala pada gambar itu 1:25. Jika ukuran bangun pada gambar itu 16 cm kali 24 cm, maka luas bangun sebenarnya adalah berapa? Kita akan sajikan dengan dua metode atau dua cara. Nanti pilih sendiri yang masuk di pemahaman kalian apa. Nah, ini skalanya 1:25. Yang kita ingat-ingat skalanya 1:25 ya. Kemudian untuk menghitung luas sebenarnya itu mudah sekali, yaitu luas gambar kali skala dikuadratkan. Skala yang dimaksud adalah angka 25 itu. Nah, kita hitung langsung aja. Luas gambar kan bentuknya itu persegi panjang kan, berarti 16 kali 24 kali skalanya kan 25, jadi 25 kuadrat. Jadi nilainya adalah 384 kali 625, hasilnya adalah 240.000. Ini satuannya cm persegi. Karena luas kepada skala itu satuannya kan senti, maka ini luasnya ya cm persegi. Yang ditanyakan adalah satuan meter, maka kita ubah menjadi meter persegi. Jadi cm ke meter itu naik 2 kali. Nah, karena itu persegi maka naiknya jadi 2 kali 2 kan jadi 4. Jadi kita potong 4. 4 ya 404 itu kita buang, jadi nilainya 24 meter persegi. Nah, itu cara yang ringkas, paling mudah itu sebenarnya. Cara kedua kita bisa gunakan ini. Kan lebar gambar kan 16 cm. Nah, 16 cm itu langsung kita ubah ke aslinya berapa? Kalau lebarnya 16 cm, skalanya 25, maka lebar aslinya berapa? Ya 16 kali 25. Hasilnya 400 cm. 400 cm itu berapa? Ya 4 meter. Nah, sekarang kita hitung panjangnya. Panjangnya kan 24 cm. Jadi panjang aslinya berapa ya? 24 kali 25. Hasilnya 600 cm atau 6 meter kalau jadikan meter. Nah, luasnya berapa? Berarti kan panjang kali lebar 6 kali 4, hasilnya 24 meter persegi. Jawabannya sama ya dua-duanya, tapi yang ringkas itu yang pertama tadi. Ini tergantung pemahaman. Kadang-kadang teman-teman itu kalau saya berikan rumus cepat, sudah saya modifikasi, tapi kelihatannya masih banyak yang bingung. Oke, jawabannya adalah 24 ya. Kita masuk ke nomor 4. Hasil penjumlahan suku di atas hingga suku ke-60, maksudnya suku 1 tambah 6 tambah 11 tambah 16 seterusnya sampai suku 60 itu kalau dijumlah nilainya berapa. Nah, teman-teman, ini mohon maaf sekali bahwa teman-teman nanti akan dibebani dengan hafalan-hafalan yang cukup banyak ya. Dan untuk persiapan, jadi nanti kalau pas ketemu tiba soal seperti ini, itu tidak akan menjadi masalah untuk kalian. Nah, ini kita tulis dulu barisannya seperti ini, kita cek dulu ini barisannya apa. Barisan aritmatika apa geometri, coba kita cek. Ini 1 ke 6 itu kan selisih 5. 6 ke 11 itu selisih 5 dan seterusnya selisihnya 5. Berarti ini barisan aritmatika. Kalau barisan aritmatika kita tinggal memilih A dan B. Ini A ini suku pertama, ini B ini beda gitu kan ya. Rumusnya apa untuk mencari suku N? Nah, ini rumusnya saya tuliskan. Sn sama dengan N per 2 kurung buka 2A ditambah N-1B. Ya, dihafalkan ya, dicatat nanti supaya nanti kalau kita sering menggunakan itu maka hafal sendiri ya. Nah, kita akan cari suku ke-60, berarti N-nya gantian 60. 60 per 2, 2 kali A-nya berapa itu? A-nya 1. N-nya tadi 60 dikurangi 1, B-nya 5.
Nah, kita hitung 2 kali 1, 60 bagi 2 kan 30. 2 kali 1, 2, 60 dikurangi 1, 59 kali 5. 59 kali 5, jawabannya 295. 295 baru ditambahkan 2, jawabannya 297 dikalikan yang depan 30. Hasilnya berapa? 8.910. Jawabannya adalah A. Nomor berikutnya nomor berapa itu? Nomor 5. Oke, kita masuk ke nomor 5. Seorang di kapal melihat mercusuar dengan sudut elevasi 30 derajat. Kemudian kapal bergeser sejauh 100 meter. Sudut elevasinya menjadi 45 derajat. Tinggi mercusuar berapa kalau begitu? Nah, untuk menjawab soal seperti ini, nanti kita perlukan simulasi gambarnya. Ini ada perahu, ada orang di dalam perahu yang melihat mercusuar. Nah, seperti ini. Sudutnya adalah 30 derajat. Kemudian geser ini dari titik A geser ke titik 100 meter ke titik B. Ya, itu kapalnya begitu. Melihat lagi mercusuar. Nah, sudutnya 45 derajat. Itu ya. Tinggi mercusuarnya berapa ya? Ini kan sudutnya kan sudut BCD itu dilihat sudut BCD. Saya kasih kotak itu artinya kan siku-siku. Karena siku-siku kan nilainya 90. Nah, segitiga itu kan totalnya kan 180. Jadi kalau 45, 90 berarti sana juga 45. Iya kan? Kalau di total kan jadi 180. Itu artinya kalau sudutnya 45 itu segitiga sama kaki. Jadi nilai ini kalau BC itu nilainya X, maka CD juga X kan gitu sama. Pokoknya kalau sudutnya 45 derajat itu artinya sama kaki ya. Ya, sekarang kita selesaikan, coba perhatikan. Tan 30, tan itu sisi depan dibagi sisi samping. Sisi depannya 30 itu pada segitiga ACD dilihat. ACD sisi depannya adalah X, sisi sampingnya adalah AC. AC ya. Tan 30 kan nilainya 1 per akar 3. Ya kan? DC-nya berapa? DC-nya X. AC-nya berapa? AC itu 100 ditambah X. AC kan AB. Nah, kalikan silang saja ya, 100 ditambah X, 100 tambah X, akar 3 kali X, akar 3 X gitu ya. Nanti kita pindahkan X-nya sebelah kanan, jadi akar 3X dikurangi X. Sama dengan 100, akar 3X dikurangi, ini kita namanya distribusi. Jadi akar 3 dikurangi 1. Jadi X-nya berapa? 100 per akar 3 dikurangi 1. Hasilnya berapa? Nah, ini teman-teman kalian perlu menghafalkan akar 3 ini nanti keluar. Jadi akar 3 itu nilainya 1,73. Ingat-ingat ya. Nah, yang kalian hafalkan ada dua jenis yaitu akar 3 dan akar 2. Jadi nanti teman-teman juga harus menghafalkan akar 2. Mungkin saja soalnya diganti dengan akar 2 sudutnya gitu ya. Jadi akar 3-nya 1,73 dikurangi 1 kan gitu. Nilainya adalah 0,73. Jadi 100 dibagi 0,73 hasilnya 137. Jawabannya B. Lanjut ke nomor berikutnya. Keluarga Pak Arif menggunakan 4 buah lampu 25 watt, lampunya 25 watt, 2 TV 100 watt, 3 kipas angin 50 watt, 1 buah rice cooker 400 watt. Setiap hari peralatan tersebut digunakan selama 10 jam. Jadi satu harinya semuanya itu digunakan 10 jam. Jika harga listrik itu Rp1.000 per kilowatt jam, KWH itu dibaca kilowatt jam atau kilowatt hours ya. Biaya listrik yang harus dibayar Pak Arif berapa setiap bulannya? Ini setiap bulan ya, diingat setiap bulan itu anggap saja estimasinya 30 hari. Kita mulai. Lampunya berapa? Jadi lampunya ada 4, masing-masing 25 watt, sehari 10 jam. Jadi kalau sebulan dikalikan 30 kan gitu. 4 kali 25 kali 10 kali 30. Hasilnya berapa? 30.000 watt jam. Ya, watt jam.
Kemudian TV ada 2 kali 100 kali 10, 10 jam setiap harinya kan 10 kali 30 sama kan gitu. Hasilnya adalah 60.000 watt jam. Kipas angin 3, kipas anginnya 3 kali 50 kali 10 kali 30 hasilnya 45.000 watt jam. Yang terakhir rice cooker itu ada 400 watt, seharinya 10 jam, kalau 30 harinya kalikan 30 hasilnya adalah 120.000 watt jam. Ini totalnya berarti berapa satu bulan penggunaannya? Kalau kita jumlahkan hasilnya 255.000 watt jam. Karena ini tarifnya itu per kWh, kita ubah jadi kWh. Jadi watt jam ke kilowatt jam itu berarti naik 3 trap. Kalau naik 3 trap berarti nolnya kita buang 3. Jadi 255 kilowatt jam gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal menghitung biayanya kan, biayanya kan 1 kilowatt jamnya 1000, jadi 255 kali 1000 hasilnya 255.000. Jawabannya adalah C. Berikutnya, nomor 7. Diketahui sebuah bak berbentuk balok. Panjang, lebar, dan tinggi masing-masing 8, 6, dan 5 meter. Semuanya meter ya. Bak tersebut akan diisi 2 keran dengan debit 400 liter per menit. Itu dilihat satuannya liter per menit. Berapa lama penuh? Nah, ini karena satuan debitnya liter, maka meternya kita ubah semua, panjang, lebar, tingginya kita ubah ke desimeter. Liter kan artinya desimeter kubik ya. Maka panjang, lebar, dan tingginya kita ubah menjadi desimeter. Nah, panjangnya 8 meter berarti 80 desimeter, lebarnya 6 meter berarti 60 desimeter, tingginya 5 meter berarti 50 desimeter. Nah, setelah itu volume bak kita hitung. Volume bak kan rumusnya kan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 80, lebarnya 60, tingginya 50. Hasilnya berapa? Oh, ternyata setelah dihitung hasilnya 240.000 desimeter kubik. Nah, desimeter kubik itulah yang namanya liter. Ya. Nah, sekarang kita bisa menghitung lamanya. Lama itu kan lama penuh, itu kan artinya volume dibagi 2 kali K. K itu kerannya, debit keran ya. Karena kerannya ada 2, kita tinggal tulis aja 2K gitu ya. Volumenya berapa? 240.000. Kerannya berapa? 400, berarti 400 liter per menit. 400 liter per menit karena 2 keran dikalikan 2. Jawabannya 240.000 dibagi 800. Hasilnya berapa? 300 menit karena satuannya itu liter per menit. Jadi hasilnya ya menit gitu ya. 300 menit kalau itu di pilihan kanan tidak ada ya. Diubah ke jam. Berarti dibagi 60 hasilnya 5. 5 jam ya, jawabannya C. Berikutnya nomor 8. Ini nomor 8 ini FR terbaru ini sudah mulai pada keluar ya. Agak berat ini berarti di akhir-akhir ini apa namanya random soalnya sudah diubah. Banyak yang diubah jadi soal-soalnya tidak seperti dulu yang basis apa-apa yang sudah dibahas di FR-FR sebelumnya. Jadi ini yang terbaru ini ya seperti inilah. Dari bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan disusun bilangan 3 angka berbeda yang habis dibagi 5. Banyak bilangan yang dapat disusun adalah, coba perhatikan ya, ini akan disusun bilangan 3 angka. Maka kita buat kotak 3. Nah, ini kita buat kotak 3 dulu karena bilangannya 3 angka. Nah, karena habis dibagi 5, kan yang bisa habis dibagi 5 itu yang belakang sendiri 0 dan ada 0 dan ada juga 5. Jadi ada 2 peluang di sini ya. Angkanya yang bisa masuk di bagian belakang sendiri atau sebagai satuan itu 0 dan 5. Karena 0 itu kan satu cara, yaitu 0 itu sendiri, 5 juga satu cara. Ya kan, satu bilangan yang bisa masuk di situ kan gitu. Nah, sekarang kita cek yang bagian atas dulu.
Ketika 0 yang dimasukkan di situ, coba perhatikan yang masuk di kotak pertama, karena bilangan 3 angka itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0 kan sudah ditaruh di belakang, ya. Padahal pilihan bilangannya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang masuk di kotak pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 cara. Nah, lalu kotak kedua berapa, Pak? Ini karena berbeda, maka kita anggap saja salah satu dari yang pertama tadi sudah dipakai. Misalkan saja angka 1 sudah dipakai, maka ini tinggal angka 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 5. Totalnya berarti berapa ya? 6 kali 5 kali 1, 30 cara. Yang kedua, misalkan satuannya angka 5. Satuannya angka 5 ya. Satuannya angka 5 berarti, nah, angka 5 itu berarti yang depan kan tidak boleh 0 kan, 0 tidak boleh dimasukkan, dan angka 5 sudah dipilih berarti tidak boleh dimasukkan. Jadi 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 6. 5-nya sudah dipilih, 0 tidak boleh, tidak ada bilangan di depan sendiri, 0 kan tidak boleh. Jadi ini 5 cara. Kemudian yang kedua, misalkan salah satu sudah dipakai. Misalkan angka 1 sudah dipakai, maka ini yang kedua, kan 0 bisa masuk di kedua kan ya. 0 bisa masuk kedua karena yang belakang kan bukan 0, berarti kan 5, berarti bisa pakai. Berarti 0, 2, 1 kan ambil saja tadi, 1 tidak di 1 kan sudah diambil yang bagian depan. Kita anggap 1 sudah diambil depan, maka tinggal 0, 2, 3, 4, 5 sudah dipakai belakang. 6, jadi jawabannya 5. 5 kali 5 kali 1, 25. Jadi caranya ada berapa? 55. Nomor 9. Masih sama, ini agak rumit lagi. FR sekarang memang rumit-rumit ya. Dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 akan disusun bilangan 3 angka berbeda yang habis dibagi 5 lebih dari 400. Itu yang kalian garis bawahi, lebih dari 400 dan genap. Maka banyaknya cara adalah berapa? Banyaknya bilangan yang dapat disusun. Ya, kita cek karena itu genap ya. Genap itu berarti bisa 2, 2 ya, bisa 4, bisa 6. Nah, karena kalau bisa 2 berarti satu cara kan, bisa 4 dipakai yang belakang berarti satu cara, ini juga satu cara kan, bilangannya hanya satu kan. Ya, kita mulai dari kalau satuannya angka 2. Nah, terus kemudian itu lebih dari 400 berarti angka pertama tidak boleh angka di bawah 4 kan gitu kan. Bisa 4, 5, 6, 7. Ada 4 cara. Angka 2 sudah dipakai, angka 4 dianggap saja sudah dipakai, berarti angka 2 dan angka 4 sudah dipakai. Berarti yang ini berapa? 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ya kan? 2 sudah dipakai di belakang, angka 4 sudah dipakai di depan. Ya, itu tadi berarti 1, 3, 5, 6, 7 jawab. Ini 5, berarti nilainya 20 kan gitu. Kemudian kalau ekornya atau satuannya 4, berarti 4 kan sudah tidak boleh masuk di situ. Jadi tinggal 5, 6, 7. 5, 6, 7. Ya, ini ada 3. Kemudian 5 anggap saja sudah dipakai, berarti 4 dan 5 sudah dipakai. Berarti tinggal 1, 2, 3, 6, 7. Jawabannya berapa? 3, 5, 1. 3 kali 5 kali 1, 15. Kemudian kasus ketiga kalau 6 dipakai. Karena 6 dipakai, bilangan lebih dari 400, maka jawabannya 4, 5, 7. 6 kan sudah dipakai. Kemudian ini hasilnya berapa? 3 ya, 3 bilangan yang masuk. Kemudian 4-nya anggap saja sudah dipakai, berarti yang sudah dipakai adalah 6 dan 4. Berarti yang tengah berapa? 1, 2, 3, 5, 7. Ini berapa bilangannya? 5. Jadi jawabannya berapa? 3, 5, 1, 3 kali 5 kali 1, 15. Nah, ini sudah selesai kita total. Berarti banyaknya cara ada 50. C ya jawabannya. Nomor 10. Ini
adalah request dari teman yang di YouTube, itu katanya belum paham tentang berpapasan dan susul menyusul. Berpapasan dan susul menyusul ya. Nah, Surya berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan 40 km per jam. Jadi berangkat dari kota B ke kota A, kecepatannya 50 km per jam. Jadi yang Surya A ke B, yang Dedi B ke A, artinya berpapasan artinya ya. Berangkatnya Dedi jam 8, Surya ingin berpapasan dengan Dedi pada jarak 56 km dari kota A. Jika jarak kota A ke kota B 106 km, maka Surya harus berangkat jam berapa? Gambarnya seperti ini ya. Si Surya itu kita anggap A, si Dedi kita anggap B, titik temunya di titik C. Nah, ini jaraknya AC kan 56. Ya, jaraknya AC kan 56. Jaraknya AB itu kan 106, berarti banyak jaraknya BC berapa? 50. Nah, jarak kotak AB tadi kan 106, berarti 56 tambah 50 kan 106, pas ya. Nah, sekarang kita tinggal hitung waktu. Menghitung waktu kan rumusnya jarak dibagi kecepatan. Jaraknya Surya berapa sampai titik temu? 56. Kecepatannya berapa? 40, jadi 56 dibagi 40. Satuannya jam. Oke. Sekarang waktu Dedi kan jarak dibagi kecepatan jaraknya sampai titik temu berapa? 50. Waktu kecepatannya 50 jadi 1 jam. Oke. Jadi selisih waktunya berapa? Nah, waktunya berarti 56 per 40 dikurangi 1. Jawabannya 16 per 40. Nah, 56 per 40 dikurangi 1 itu kan 16 per 40. Kalau dikecilkan atau disederhanakan jadi 2 per 5 jam. 2 per 5 jam itu kalau diubah ke menit berapa? Ya kalikan 60. 2 kali 60, 120 bagi 5 nilainya 24 menit. Berarti selisihnya 24 menit. Berarti berangkatnya jam berapa? Kan duluan Surya kan? Berarti jam 8 itu dikurangi 24 menit. Hasilnya jam 7 lebih 36 menit. Jawabannya A. Nomor 11. Pertanyaannya ini tentang komponen prota. Berikut ini termasuk komponen prota nih, teman-teman. Untuk menjawab soal-soal ini kita perlu jeli. Kadang-kadang kita tidak terlalu memperhatikan hal-hal sepele. Kita tahu bahwa prota itu program tahunan. Nah, ini definisinya komponennya adalah ada identitas yang meliputi satuan pendidikan, mata pelajaran, tahun pelajaran. Kemudian ada KI dan KD, alokasi waktu, serta keterangan. Itu standarnya begitu menurut PP-nya ya. Jadi diingat-ingat itu. Kemudian kita cek satu persatu. Apakah nama lembaga yang A ya? Nama lembaga termasuk dalam prota? Ya, nama lembaga itu satuan pendidikan. Masuk. Mata pelajaran atau muatan pelajaran? Masuk. Kelas? Ada enggak di situ kelas? Tidak ada. Meskipun tidak ada ini tapi umumnya ada ya. Tahun pelajaran ada. Tahun pelajaran mana ini? Tahun pelajaran ada, berarti ini masuk. Kemudian yang kedua muatan pelajaran, ya nama kepala sekolah tidak, nama guru tidak. Yang C nama lembaga, ya muatan pelajaran, ya kelas, ya semester tidak, namanya program tahunan itu tidak dicantumkan semesternya. Oke, ini juga tidak, ini juga tidak. Jawabannya berarti A. Nomor 12. Seorang berdiri di depan sebuah tiang bendera, jaraknya 20 meter. Dia melihat puncak tiang dengan sudut 60 derajat. Jika tinggi anak 1,5 meter, maka tinggi tiang bendera adalah berapa? Nah, ini gambarnya seperti ini. Ada orang lihat tiang bendera, ujung tiang bendera gitu ya. Sudutnya 60 derajat, tingginya 1, ini jaraknya 20 meter, berarti ini juga 20 meter kan? Ini tingginya 1,5,
Ini juga pasti 1,5. Ini kita buat garis bantu istilahnya ya. Nah, kemudian teman-teman kita kasih nama ini A, ini B, ini C. Nah, tan dari sudut 60, tan itu kan sisi depan dibagi sisi samping. Sisi depannya 60 kan X, BC itu ya, BC. Sisi sampingnya adalah AB. Tan dari 60 nilainya adalah akar 3. BC nilainya X, ya kan? AB nilainya 20. Berarti X-nya berapa ya? 20 kali akar 3. Kalau 20 itu per pindah ruas jadi kali gitu ya. 20 akar 3. Nah, tadi saya sudah bilang bahwa kalian harus menghafalkan nilai akar 3. Akar 3 itu nilainya 1,73. Jadi X-nya 20 kali 1,73 hasilnya adalah 34,6. Nah, maka tinggi tiang bendera berapa? Nah, tinggi tiang bendera tadi kan berarti 1,5 ditambah X-nya tadi. X-nya itu BC-nya. Kan yang X kan kita baru menghitung BC-nya tadi. Berarti kalau di total 1,5 ditambah 34,6 hasilnya 36,1. Di opsi tidak ada komanya, Pak. Oke, kita jawab yang E, yang paling mendekati gitu ya. Nah, jangan lupa ini dihafalkan. Lanjut nomor 13. Diketahui suku kelima dan suku ke-12 suatu barisan aritmatika itu 17 dan 38. Tentukan suku ke-20 dari barisan tersebut. Nah, kita buat 5 itu kan pasangannya dengan 17. 12 kita pasangkan dengan 38. Maka 20 pasangannya berapa? Ini yang akan kita cari yang ini ya. Sama seperti cara kemarin, saya sudah berikan trik cepatnya supaya tidak terlalu banyak A dan B atau XY. Ini caranya mudah sekali. Ini 5 ke 12 atau 12 dikurangi 5. Jawabannya 7 ya. 20 dikurangi 12, jawabannya 8. 38 dikurangi 17, jawabannya 21. Bagaimana menentukan X? Nah, kalau menentukan X mudah sekali. Ini coba kita geser di sini. Ya, 38-nya taruh sini. Kemudian kita tambahkan dengan berapa kali berapa per berapa. Nah, berapanya ini nih, taruh sini. Sebelah kanan, terus kemudian sebelah kirinya ini, 8-nya ini, 7-nya kita taruh di bawah. Itu kan sederhana sekali. Kalau dihitung berapa? 38 ditambah 21 kali 8 dibagi 7. 21 dibagi 7 kan 3. 3 kali 8 itu 24. Nilainya berapa? 62. Jawabannya adalah B. Oke, next nomor 14. Jumlah 100 bilangan suku pertama yang habis dibagi 2 dan 3 adalah, nah, bilangan yang habis dibagi 2 dan 3 itu artinya kan bilangan yang habis dibagi 6. Jadi kalau kita susun barisannya seperti ini. 6, 12, 18 dan seterusnya. Nah, disuruh mencari jumlah 100 bilangan ini kan baru 3. Nah, 100 bilangan setelah ini sampai ini itu berapa? Nah, kita akan cek dulu ini nilainya kan 6. Jadi ini termasuk bilangan aritmatika. Ini sebagai suku pertama atau A, ini sebagai B. Kalau disuruh menjumlah mencari SN kan rumusnya sudah kita kaji pada sesi sebelumnya. Jadi SN sama dengan N per 2, 2A tambah N min 1B. Kita akan cari jumlah 100 suku pertama. 100 berarti S100. N-nya diganti 100, jadi 100 per 2, 2 AA-nya 6, N-nya 100 kurangi 1, B-nya 6. Jadi 100 bagi 2, 50. 2 kali 6, 12. 100 dikurangi 1, 99. Dikalikan 6. 99 kali 6 dikalikan dulu. Itu 99 dikalikan 6 dulu, jadi 594. Nah, 12 tambah 594. Ketemunya 606. Kalikan 50 hasilnya berapa? Ternyata hasilnya adalah 30.300. Jadi jawabannya adalah B. Nah, kan sebenarnya soal-soal seperti ini mudah ya kawan-kawan. Kuncinya apa? Hafal rumusnya. Nah, ini kuncinya hafal rumusnya.
Next, berikutnya nomor 15. Ini ada pertanyaan unik tentang FR, yaitu pengertian dari pi dalam bangun datar sisi lengkung. Kok dalam bangun ini pi-nya maksudnya pi lingkaran ya, tidak ada bangun datar sisi lengkung. Jadi pi pada lingkaran itu, ini kan soalnya soal asli ya. Jadi pi pada lingkaran itu sebenarnya apa? Kadang kita menggunakan 22/7, kadang menggunakan 3,14 ya. Tapi sebenarnya pi itu sendiri apa? Coba kita bahas pi itu apa. Nah, kita kan tahu bahwa keliling dari suatu lingkaran kan pi kali d, ya kan? Berarti kalau kita mencari pi berarti k per d. Nah, k per d per itu kan bisa dibaca banding. Nah, jadi pi itu perbandingan antara k dan d. Perbandingan antara k, keliling, dan diameter. Jadi option A dan B itu sudah pas. Yang lain kita kaji berikutnya. Sebenarnya pi itu nilainya adalah 3,14, 3,14, 1592, 65, dan seterusnya itu. Itu asli nilai pi, tatapan pi itu hasilnya itu. Nah 3,14 itu artinya pembulatan. Jadi 3,14 kan dibulatkan sebenarnya. Kalau disuruh menulis semua bagaimana ya, capek. Lalu kok kita sering menggunakan 22/7? Nah 22/7 ini hanya merupakan pecahan yang mendekati nilai 3,14. Jadi 22/7 itu hanya bilangan pecahan yang nilainya itu mendekati 3,14. Jadi pi itu sebenarnya 3,14 apa 22/7? Ya 3,14. Ya kita ulangi lagi ya. 22/7 itu hanya merupakan pendekatan bilangan. Oke, jadi jawaban yang benar adalah B. Berikutnya nomor 16. Ini sebenarnya sudah kita bahas, ternyata banyak teman-teman yang belum paham. Kita ulang kembali dengan teknik berbeda. Nanti semoga dengan cara yang berbeda ini teman-teman bisa untuk memahaminya. Oke, kita bahas lagi ya. Beno berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan 40 km per jam. Hilman berangkat dari kota A ke kota B sama-sama dari kota A ke kota B. Kecepatannya 50 km per jam. Jam 8. Jika Beno ingin berpapasan dengan Hilman pada jarak 56 km dari A, maka Beno harus berangkat pukul berapa? Nah, rumusnya sama dengan yang berpapasan seperti tadi. Kalau mencari selisih waktu itu malah sederhana, paling mudah malah itu malah sebenarnya. Ya, maaf ya untuk kemarin kita buatkan rumus cepat itu ternyata banyak teman-teman yang tidak bisa. Maka kita gunakan rumus yang teman-teman sudah pasti tahu, yaitu jarak dibagi kecepatan. Kan waktu itu kan jarak dibagi kecepatan. Waktunya Beno berapa? Jarak dibagi kecepatan. Jaraknya berapa ya dari kota A ke kota berpapasannya tadi? Jadi 56 dibagi 40. Jadi satuannya jam. Oke. 56 kan jarak sampai ketemu tadi. Oke. Nah, sekarang waktunya Hilman berapa ya? Jarak bagi kecepatan lagi. Nah, jaraknya sama 56, kecepatannya 50. Jadi selisih waktunya berapa? Kan waktunya Beno kan lebih dulu berangkat, jadi waktunya lebih banyak. Kurangi waktunya Hilman. Itu nilainya berapa? Ya 56 per 40 dikurangi 56 per 50. Hasilnya berapa? Nah, kalau saya gunakan rumus cepatnya daripada menyamakan penyebut kan langsung kalikan silang begini. 56 kali 50 dikurangi 40 kali 56. Nah, oke. Per 40 kali 50. Hasilnya berapa? 2800 dikurangi 2240 per 2000. Hasilnya 560 per 2000. Kalau kita sederhanakan lagi, jawabannya berapa? 7 per 25 jam. Nah, 7 per 25 jam itu sebenarnya adalah 16,8 menit. Nah, karena selisihnya 16,8 menit, Beno lebih Hilman lebih berangkat lebih belakangan, berarti kita kurangi aja. Nah, Beno lebih cepat kan berangkatnya, jadi 0800 dikurangi 16,8 menit.
Jawabannya jam 7 lebih 43. Oke ya, jawabannya B. Itu ya lebih mudah ya. Ya tidak perlu menghafalkan banyak, yang penting tahu bahwa mencari waktu itu adalah jarak dibagi kecepatan. Jadi waktu Benu, waktu Hilman, baru cari selisih. Nanti baru menentukan jam. Oke, kita lanjutkan. Kelas 8B memiliki 35 siswa yang diukur berat badannya. Akan dipilih 6 siswa sebagai sampel. Nah, sampelnya isinya 23, 27, 26, 27, 25, 28. Nah, ini perhatikan teman-teman. Ini adalah sampel yang ditanyakan simpangan baku. Jadi pada simpangan baku itu langkah pertama mencari rata-rata dulu. Oke, dijumlahkan semua 23, 27, 26, 27, 25, 28, dibagi banyaknya data ada 6. Jadi rata-ratanya ketemu 26. Oke. Nah, kalau mencari simpangan baku kan rumusnya rata-rata dikurangi masing-masing data dikuadratkan. Kemudian setelah itu dijumlah semua baru dibagi dengan n-1. Kenapa n-1? Karena ini sampel. Ya, karena ini sampel maka gunakannya n-1. Nah, n-nya kan apa? Siswanya kan 35, sampelnya yang diambil 6, berarti yang dipakai 6 dikurangi 1. Nah, 26 kurangi 23 kuadrat, 26 kurangi 27 kuadrat, dan seterusnya itu ya. Nah, itu rumusnya begitu. Nah, tinggal dihitung saja. 26 kurangi 23 kan 3, 3 kuadrat 9, langsung diisi. 26, 27 selisih 1 kuadrat 1, 26, 26, 0. 26, 27, 1, 26, 25, 1, 26, 28, 2 kuadrat berarti 4. Nilainya berapa? Akar 16 per 5. Bagaimana menghitungnya itu kalau akar 16 per 5? Ya akar 16 per 5 itu bisa ditulis akar 16 dibagi akar 5. Akar 16 itu 4, jadi 4 per akar 5. Menentukan 4 per akar 5 supaya jadi penyebutnya bukan akar bagaimana? Ya tinggal 4 per akar 5, akar 5-nya diubah, dihilangkan, kemudian akar 5-nya taruh sebelahnya. Jadi begini kan, 4, 5, akar 5. 4 per 5 akar 5. Jadi jawabannya adalah A. Nah, teman-teman kalau menggunakan rumus sampai salah nanti juga ada jawabannya, makanya perlu hati-hati. Kadang-kadang teman terpelesetnya itu menghafalkan rumus simpangan baku menggunakan N pembaginya, bukan N-1 ya, nanti diingat-ingat ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 18. Ini sering keluar yaitu luas tabung. Mawar mendapatkan tugas untuk membuat tabung dari kertas yang mempunyai diameter 14, tingginya 18. Luas bahan yang diperlukan untuk membuat sebuah tabung tersebut adalah, nah, kita tahu bahwa luas tabung itu kita memerlukan memerlukan R dan T kan ya. D-nya diketahuinya diameternya 14, maka jari-jarinya 7. Tingginya 18. Oke. Kita luas tabung rumusnya adalah 2πr kurung buka R ditambah T. Kita masukkan angkanya. P-nya pakai 22 per 7, R-nya 7, R-nya 7, T-nya 18. Nah, 7 dengan 7 kan bisa dicoret. Jadi 2 kali 2, 2, 4, 4. 7 tambah 18, 25. Berarti jawabannya 1100 cm kuadrat. Jadi jawabannya adalah C. Nah, mudah sekali ya kawan-kawan. Sangat mudah. Nanti kalau kalian belajar seperti ini kan nanti saya pikir ketika SKB juga akan pede-pede aja ya. Oke, ini soal tentang IPA, yaitu rangkaian listrik diminta untuk menghitung kuat arus. Gambarnya seperti itu. Oke, untuk menghitung kuat arus kan kita harus cari tahu dulu hambatan pengganti total itu. Hambatan totalnya kita cari. Nah, sekarang kita lihat yang ini dulu. Ini hambatannya disusun secara seri. Nah, kalau disusun secara seri nilainya berapa? Tinggal dijumlahkan. Jadi 4 dengan 2 nilainya adalah 6. Nah, sekarang 6 ini dengan 3 yang itu kan paralel.
6 di atas, 3 di bawah. Paralel kan? Karena paralel kita cari hambatan penggantinya. Hambatan pengganti tinggal kalikan dibagi tambah. Yang atas kali, yang bawah ditambahkan gitu sederhana daripada pakai 1 per R, 1 per, itu kan kelamaan ya. Jadi 6 kali 3 18, 6 ditambah 3 9, jadi 18 bagi 9 nilainya 2. Nah, kalian kalau menggunakan 1 per R sama dengan 1 per 6 tambah 1 per 3 sama saja. Hasilnya juga 2. Jadi lebih cepat ini ya. Kita selalu menggunakan teori cepat saja. Karena ini kita akan apa itu? Dalam SKP kan terburu waktu, jadi perlu efisiensi tinggi. Nah, itu 2 ketemu itu menggantikan, jadi sebelah kotak itu sudah selesai ya. Jadi ini dengan ini tadi totalnya ini kan seri ya. Karena seri maka ditotal saja. Jadi yang kiri 2, yang kanan pengganti totalnya berapa tadi? 2. Jadi 2 tambah 2 4. Mencari rumus kuat arus itu kan hasil bagi antara voltage atau tegangan dibagi dengan hambatan totalnya. Jadi tegangannya adalah 6, hambatannya 4. Jadi 6 dibagi 4. Jadi kuatnya adalah 1,5 ampere. Jawabannya